mendengar yang namanya kencing manis? Istilah kencing manis yaitu di mana kadar gula darah yang tinggi akan membuat ginjal bekerja sangat berat untuk membuat kelebihan gula yang tidak terserap tubuh melalui urin atau kencing. Kerja ginjal yang berlebihan akan membuat penderita diabetes mellitus tipe 2 menjadi mudah haus dan sering kencing. Dahulu, para dokter melakukan pemeriksaan dengan cara mencicipi urin para penderita. Jika urin pasien terasa manis saat dicicipi, maka ia positif menderita diabetes. Itulah awal muncul istilah kencing manis yang masih digunakan sampai saat ini. Menurut Perhimpunan Endokrinologi Indonesia atau Perkedi, diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolisme yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat gangguan dalam produksi insulin dan atau gangguan fungsi insulin yang terjadi pada tubuh manusia. Insulin sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar beta sel dalam pankreas. Hormon ini berfungsi memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Adapun gejala yang sering dirasakan oleh penyakit diabetes mellitus tipe 2, yang pertama, peningkatan frekuensi buang air kecil terutama di malam hari. Yang kedua, merasa haus sepanjang waktu. Yang ketiga, merasa sangat lelah. Yang keempat, sering merasa lapar. Yang kelima, penurunan berat badan secara tiba-tiba. Yang keenam, gatal di sekitar kelamin. Yang ketujuh, sariawan berulang kali. Yang kedelapan, luka yang sulit sembuh. Yang kesembilan, penglihatan kabur. Yang kesepuluh, mudah terserang infeksi. Yang kesebelas, nyeri atau mati rasa pada kaki dan tangan. Yang terakhir, kesemutan. Faktor resiko diabetes mellitus tipe 2. Seperti pada beberapa penyakit lainnya, diabetes mellitus tipe 2 juga punya faktor resiko yang membuat seseorang akan lebih mudah menjadi penderita. Penyakit ini sebenarnya bisa dihindari dengan mengidentifikasi apa saja faktor resiko yang dimiliki oleh seseorang. Secara umum, faktor resiko penyakit ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Faktor resiko yang dapat diubah erat kaitannya dengan perilaku sehari-hari atau gaya hidup seseorang. Gaya hidup tidak sehat seperti kelebihan berat badan atau obesitas, hipertensi atau tekanan darah tinggi, aktivitas fisik yang kurang, merokok, riwayat kolesterol, dan juga pola makan yang tidak sehat membuat seseorang berisiko tinggi menjadi penderita diabetes. Sedangkan faktor yang tidak dapat diubah biasanya terkait dengan kondisi bawaan dari seseorang itu sendiri. Faktor tersebut diantaranya adalah usia yang sudah di atas 45 tahun, riwayat keluarga dengan orang tua yang juga penderita diabetes, riwayat diabetes saat kehamilan atau gestasional, bayi dengan riwayat BBLR atau berat bayi lahir rendah di bawah 2,5 kg, dan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan sang bayi lebih dari 4 kg. Diabetes akan menimbulkan komplikasi di dalam tubuh si penderita jika dibiarkan tanpa perawatan. Komplikasi sendiri adalah keadaan di mana seseorang menderita penyakit atau kondisi lain yang diakibatkan oleh penyakit yang sedang dideritanya, seperti komplikasi akut atau komplikasi yang muncul dalam waktu cepat dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Diabetes punya dua komplikasi akut, yakni hipoglukemia atau kondisi di mana kadar gula darah penderita terlalu rendah, dan ketoasidosis atau kondisi di mana kadar gula penderita justru terlalu tinggi tetapi hormon insulin di dalam tubuh tidak cukup. Selain komplikasi akut, ada komplikasi kronis yang mengintai para penderita diabetes jika tidak ditangani dengan benar. Tidak seperti komplikasi akut, komplikasi kronis ini bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan untuk terlihat efeknya. Tetapi komplikasi kronis ini justru bisa fatal akibatnya karena bisa mengakibatkan disabilitas kepada si penderita. Serangan stroke, penyakit jantung, amputasi pada anggota tubuh adalah penyakit yang timbul akibat komplikasi kronis. Belum lagi potensi impotensi pada pria, lalu kerusakan ginjal hingga ancaman kebutaan akibat glaukoma bisa terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 2.
Diabetes memang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol, sehingga kadar gula darah tetap dalam kadar normal dan tidak menyebabkan komplikasi. Selanjutnya, upaya-upaya pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Jadi, upaya-upaya pencegahan sampai pengendalian bisa dilakukan dengan menerapkan 4 pilar utama yang meliputi edukasi, pola makan atau diet, olahraga atau aktivitas fisik, dan terapi farmakologi atau pengobatan. Yang pertama, edukasi. Jadi, edukasi ini kita belajar bagaimana pola hidup sehat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap diabetes secara menyeluruh. Pola makan, komplikasi, cara minum obat, dan tanda kegawat daruratan adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh penderita dan anggota keluarga. Kemudian yang kedua yaitu diet atau pengelolaan makanan. Sebenarnya, para penderita diabetes masih bisa mengkonsumsi semua jenis makanan seperti orang tanpa diabetes, namun tetap harus dikontrol menggunakan prinsip 3J yang meliputi jumlah, atau konsumsilah makanan sesuai dengan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian jangan kurang dan tidak boleh lebih. Kemudian jenis atau perhatikan jenis makanan yang dikonsumsi hendaknya sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang yang diperlukan si penderita. Selanjutnya yang ketiga yaitu olahraga. Olahraga secara teratur berperan penting dalam pengaturan gula darah dalam tubuh. Berolahragalah secara teratur sebanyak 3-5 kali seminggu selama 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu. Jangan lupa jeda antara aktivitas tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Yang keempat yaitu pengobatan. Kadang diet dan olahraga belum tentu cukup untuk mengendalikan kadar gula darah di tubuh penderita diabetes. Jika sudah seperti ini, biasanya dokter akan meresepkan obat untuk diminum. Biasanya juga obat akan diberikan bersamaan dengan program diet dan olahraga. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan kadar gula darah tubuh ke ambang normal. Selanjutnya kita ke mitos dan fakta. Yang pertama, mitos bahwa diabetes mellitus tipe 2 bukan masalah besar. Faktanya, jika dibiarkan tidak diperiksa, maka diabetes mellitus tipe 2 ini bisa menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari yang seharusnya. Diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan salah satu dari 8 penyakit utama yang menyebabkan kematian pada orang dewasa. Kemudian mitos yang kedua, yaitu diabetes mellitus tipe 2 dapat ditularkan. Faktanya, penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini adalah salah satu penyakit yang tidak menular.